Secara mengejutkan, fenomena aneh melanda dunia, di mana sapi-sapi menjadi gila, marah, stres, dan mengamuk tidak jelas. Hal ini baru disadari setelah korban-korban berjatuhan. Orang-orang yang setelah memakan atau mengonsumsi daging sapi pasti jatuh ambruk sakit. Fenomena ini tentu saja menarik dunia kedokteran, di mana rumah sakit menjadi penuh mendadak, dan untuk penyakit yang aneh tanpa obat dan belum diketahui apa penyebabnya. Berdasarkan penyelidikan bahwa yang terpapar sakit dan mati adalah orang-orang sekitaran yang memakan daging sapi, maka arah dari mana sumber daging pun diselidiki. Hingga didapat informasi akurat bahwa daging sapi yang semua orang ini konsumsi berasal dari sapi pemarah dan bertingkah aneh sebelum dipotong. Karena korban terus berjatuhan dan semakin meluas, para peneliti, ilmuwan, dan akademisi praktisi kesehatan semua turun tangan menyelidiki. Yang bisa mereka katakan saat itu adalah stop memakan daging sapi. Bagaimana jika dunia tanpa daging sapi? Inilah fenomena tergila dunia. Bagaimana mungkin daging sapi yang telah menjadi konsumsi masyarakat dunia kini menjadi hal yang mematikan? Siapa yang mengkonsumsinya pasti mati karena tidak ada obat untuk yang sudah terkena efek daging sapi ini. Apa nama penyakit ini? Wabah semisterius apa yang ada pada daging sapi sehingga menjadi daging pembunuh massal? Jangan kemana-mana, kita akan membahas tentang wabah sapi gila yang mengguncang dunia. Yang terjangkit pasti mati. Pada tahun 1989, belum ada obat yang efektif atau spesifik yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit sapi gila atau BSE pada manusia. BSE dikenal sebagai penyakit yang sangat kompleks dan berbahaya, disebabkan oleh prion patologis yang dapat mengubah struktur protein normal di otak menjadi bentuk patologis yang merusak. Pada saat itu, masyarakat ilmiah dan dunia medis masih berupaya memahami mekanisme penyakit ini dan mencari solusi yang efektif, tetapi belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan atau menghentikan perkembangan penyakit BSE pada manusia. Ketidakadanya obat yang efektif untuk penyakit BSE pada manusia pada tahun 1989 menjadi semakin mengerikan. Siapapun yang memakan daging sapi gila dipastikan akan tewas tanpa ada obatnya. Penelitian dan pengembangan terus berlanjut untuk memahami lebih dalam tentang prion patologis, mekanisme infeksi, serta cara-cara untuk menghentikan atau mencegah penyebaran penyakit ini. Upaya ini mencakup pengembangan metode deteksi dini, strategi pencegahan, dan perlindungan kesehatan masyarakat guna mengurangi resiko paparan prion penyebab BSE pada manusia. Fatality rate yang tinggi pada penyakit ini menegaskan urgensi dalam mengembangkan solusi yang efektif untuk mengatasi BSE pada manusia dan mencegah dampak yang lebih lanjut terhadap kesehatan masyarakat dan industri pertanian. Media menambah kepanikan. Peristiwa BSE pada tahun 1989 menyaksikan peran media yang signifikan dalam memicu kepanikan dan meningkatkan kekhawatiran di masyarakat. Media massa memainkan peran penting dalam penyebaran informasi tentang kasus-kasus BSE yang semakin meluas di Inggris dan potensi resiko bagi kesehatan manusia. Laporan-laporan sensasional dan pernyataan dramatis tentang penyakit ini menciptakan atmosfer ketidakpastian dan takut di kalangan masyarakat, mendorong spekulasi dan kekhawatiran berlebihan terkait konsumsi daging sapi dan dampak potensial pada kesehatan. Banyak media menggambarkan BSE sebagai ancaman serius dan tidak terkendali, dan berfokus pada kemungkinan penularan penyakit ini ke manusia serta potensi resiko kesehatan yang diakibatkannya. Beberapa laporan juga menyoroti potensi efek jangka panjang dan dampak ekonomi yang merugikan akibat penyebaran BSE. Meskipun beberapa laporan tersebut berdasarkan fakta ilmiah yang valid, cara penyajian dan framing yang dramatis cenderung membesar-besarkan situasi dan meningkatkan kepanikan di masyarakat. Dalam beberapa kasus, pernyataan yang kurang terinformasi atau tidak akurat dapat lebih memperkeruh ketidakpastian dan kekhawatiran. Sebagai hasil dari peran media ini, persepsi publik tentang resiko kesehatan dan keamanan pangan terkait daging sapi terpengaruh secara signifikan, dan kepanikan yang terpicu oleh media dapat berdampak jauh melampaui dimensi penyakit itu sendiri. Peningkatan kasus BSE. Pada tahun 1989 terjadi peningkatan dramatis dalam jumlah kasus bovine spongiform encephalopathy BSE di Inggris.
Peningkatan ini menjadi peringatan yang mengkhawatirkan, mengindikasikan bahwa penyakit ini tidak lagi terbatas pada beberapa kasus terisolasi, melainkan telah menyebar secara lebih luas di antara populasi sapi. Bukan hanya dalam satu wilayah pedesaan saja, melainkan sudah ke seluruh wilayah dan penjuru negeri. Tentu saja, ini kabar dan situasi yang sangat mengerikan dari penyakit ini. Penyebab utama peningkatan ini adalah praktik pemberian pakan yang terkontaminasi prion penyebab BSE. Prion tersebut dapat ditemukan dalam jaringan otak, sumsum tulang, dan jaringan lainnya, dan penularannya melalui pakan hewan yang terinfeksi menjadi faktor utama dalam penyebaran penyakit. Peningkatan kasus BSE memiliki dampak signifikan terhadap industri peternakan, mengakibatkan kerugian ekonomi dan memicu respon tindakan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang semakin meluas. Pemusnahan sapi. Sebagai tanggapan terhadap penyebaran BSE, pemerintah seluruh dunia yang terinfeksi mengambil langkah drastis dengan meluncurkan program pemusnahan massal sapi yang terinfeksi atau beresiko terpapar BSE. Lebih dari 32.000 hewan dimusnahkan sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini dan mencegah potensi resiko bagi kesehatan manusia dan industri peternakan. Langkah pemusnahan ini melibatkan pembakaran dan penguburan massal sapi yang terinfeksi atau dicurigai terinfeksi untuk menghentikan penyebaran prion penyebab BSE. Pemusnahan massal sapi ini menjadi peristiwa kontroversial dan menggambarkan eskalasi serius dari krisis BSE. Tindakan ini menggarisbawahi tingginya tingkat kekhawatiran tentang dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh BSE, serta urgensi untuk mengendalikan penyebarannya. Langkah-langkah tersebut juga mencakup pelarangan atau pembatasan praktik pemberian pakan yang beresiko dan meningkatkan pengujian untuk mendeteksi hewan yang terinfeksi. Selain di Inggris, beberapa negara lain juga mengambil langkah serupa untuk mengatasi penyebaran BSE dalam populasi ternak mereka. Hubungan dengan pakan. Bovine Spongiform Encephalopathy atau BSE memiliki hubungan erat dengan praktik pemberian pakan yang mengandung jaringan otak atau saraf hewan terinfeksi kepada ternak. Penemuan ini membuka pintu untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme penyebaran penyakit dan berkontribusi pada perubahan signifikan dalam praktik peternakan dan kebijakan pangan. Praktik ini melibatkan memberikan pakan sisa-sisa hewan terinfeksi ke dalam pakan bagi hewan lainnya. Terbukti menjadi faktor utama penularan prion penyebab BSE dari satu hewan ke hewan lainnya. Terungkapnya penyelidikan ketika memberikan pakan yang terinfeksi pada ternak didasarkan pada asumsi bahwa praktik ini akan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ternak. Hal tersebut ternyata membuat paparan prion penyebab BSE kepada hewan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Prion ini mengubah bentuk protein normal di otak hewan yang terinfeksi, menyebabkan kerusakan saraf dan perkembangan gejala BSE. Pada akhirnya, penemuan hubungan antara BSE dan praktik pemberian pakan ini mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat dan perubahan dalam kebijakan pangan serta praktik peternakan di berbagai negara, dengan tujuan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari penyakit mematikan ini. Identifikasi prion menyebabkan perubahan bentuk protein otak. Ilmuwan mulai mengidentifikasi bahwa Bovine Spongiform Encephalopathy atau BSE disebabkan oleh prion. Penemuan ini menggambarkan perubahan mendasar dalam pemahaman tentang penyakit neurodegeneratif yang menghancurkan seperti BSE. Prion adalah bentuk protein yang dapat menyebabkan perubahan bentuk pada protein normal yang serupa yang terdapat di otak. Sebagai akibat dari perubahan ini, protein normal tersebut berubah menjadi bentuk yang tidak stabil dan berbahaya yang dikenal sebagai prion patologis atau penyakit sapi gila. Prion patologis memiliki kemampuan mengubah struktur protein normal menjadi bentuk yang lebih patologis, menyebabkan akumulasi protein yang abnormal di otak dan merusak jaringan saraf. Dalam kasus BSE, paparan prion penyebab BSE melalui pakan yang terkontaminasi mengarah pada akumulasi PRPSC di otak sapi. Hal ini mengganggu fungsi normal sel saraf, menyebabkan pembentukan lubang-lubang kecil dan spongioformasi pada jaringan otak, serta gejala neurologis yang mengarah pada kondisi yang parah dan seringkali fatal. Penemuan tentang peran prion memicu penelitian yang mendalam tentang pengembangan metode deteksi, pemahaman mekanisme infeksi, serta upaya pengendalian dan pencegahan yang lebih efektif. Pakan yang terbuat dari sisa-sisa hewan menjadi faktor potensial.
pakan yang terbuat dari bagian-bagian hewan yang umumnya dianggap sebagai limbah seperti jaringan otak, sumsum tulang, dan organ lainnya, dapat menginfeksi hewan yang mengkonsumsinya. Prion ini dapat menular dan menyebabkan perubahan protein normal di otak ternak, mengakibatkan perkembangan penyakit saraf atau kegilaan. Dalam menghadapi peningkatan jumlah kasus BSE, banyak negara kemudian mengambil tindakan untuk melarang atau membatasi praktik pemberian pakan yang beresiko, seperti memberikan pakan yang mengandung sumber hewani yang terinfeksi. Langkah-langkah ini diambil untuk mengurangi risiko penyebaran BSE dan melindungi kesehatan hewan serta mencegah potensi dampak kesehatan manusia. Sapi yang sudah terkontaminasi penyakit ini akan terlihat perubahan perilaku yang mencolok, ketidakstabilan, dan gangguan gerak yang mengindikasikan kerusakan yang serius pada sistem saraf. Sapi yang terinfeksi cenderung menunjukkan perubahan dalam perilaku dan kepribadian mereka. Mereka mungkin menjadi gelisah, marah, cemas, atau sangat sensitif terhadap rangsangan lingkungan, bahkan bereaksi berlebihan terhadap rangsangan suara atau cahaya. Hilang keseimbangan berdiri. Selain perubahan perilaku, ketidakstabilan juga menjadi ciri khas gejala BSE pada sapi. Sapi yang terinfeksi terparah atau mencapai puncaknya akan mengalami kesulitan berjalan atau berdiri tegak, serta kesulitan dalam menjaga keseimbangan. Gerakan yang tidak koordinatif dan goyangan tubuh dapat menjadi tanda-tanda awal penyakit ini. Gangguan koordinasi ini juga menyebabkan kekakuan otot dan kesulitan dalam bergerak dengan lancar. Untuk sapi berusia muda, sapi BSE dapat mengalami keterlambatan pertumbuhan, di mana pertumbuhan dan perkembangan fisik mereka terhambat. Secara umum, gejala BSE pada sapi mencerminkan dampak neurologis serius yang disebabkan oleh perubahan struktur otak akibat akumulasi prion patologis, yang pada akhirnya mengganggu fungsi normal sistem saraf dan mengakibatkan gangguan yang semakin parah. Para peternak yang awalnya awam mulai mengenali apabila melihat ciri-ciri sapi seperti ini. Artinya, sapi ini sudah terinfeksi BSE dan dalam bahaya. Dan jika pembeli tahu, pembeli tersebut pasti tidak akan membeli sapi-sapinya karena peternakan ini bisa dikatakan telah terinfeksi BSE. Itu juga merupakan kerugian bagi si peternak. Daging sapi turun drastis. Dampak ekonomi yang paling mencolok adalah penurunan drastis dalam konsumsi daging sapi oleh masyarakat. Meningkatnya kekhawatiran terhadap resiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi daging sapi yang terinfeksi BSE menyebabkan masyarakat menghindari produk-produk tersebut. Permintaan pasar terhadap produk daging sapi mengalami penurunan tajam yang pada gilirannya berdampak langsung pada para peternak dan produsen daging sapi. Penurunan penjualan ini mengakibatkan pendapatan yang berkurang dan kesulitan ekonomi dalam industri peternakan. Selain penurunan permintaan, penyebaran BSE juga menghasilkan dampak ekonomi dalam bentuk pembatasan perdagangan internasional. Negara-negara lain mulai membatasi atau bahkan melarang impor daging sapi dari negara-negara yang dilanda BSE, terutama Inggris yang merupakan epicentrum krisis BSE pada awalnya. Hal ini mengakibatkan kerugian dalam perdagangan dan berdampak pada seluruh rantai pasokan pangan global. Upaya untuk mengendalikan penyebaran penyakit juga berarti biaya tambahan bagi peternak dan produsen dalam hal pemusnahan hewan yang terinfeksi atau terpapar, serta implementasi langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat. Hingga kini, negara manapun paling takut jika ada indikasi BSE pada sapi di negaranya, karena secara penjualan daging ataupun makanan internasional dan kunjungan turis asing pasti akan berhenti total. Benar-benar penyakit yang bisa menghancurkan sektor pemasukan sebuah negara. Krisis kesehatan masyarakat yang terinfeksi. Terungkapnya BSE memicu krisis kesehatan masyarakat yang serius, terutama terkait dengan potensi resiko kesehatan manusia yang terkait dengan konsumsi daging sapi yang terinfeksi. Krisis kesehatan masyarakat ini mengakibatkan penurunan drastis dalam kepercayaan terhadap produk-produk daging sapi dan produk-produk turunannya. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap potensi resiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi daging sapi, dan permintaan pasar terhadap produk-produk tersebut menurun secara signifikan. Selain itu, pemerintah dan lembaga kesehatan di berbagai negara melakukan langkah-langkah pencegahan dan edukasi untuk menginformasikan masyarakat tentang resiko potensial dan mengimbau mereka untuk menghindari konsumsi daging sapi yang terinfeksi atau beresiko. Krisis kesehatan masyarakat ini juga mendorong peningkatan pemantauan dan pengujian daging sapi untuk mengidentifikasi proses kontaminasi prion, serta mengambil langkah-langkah perlindungan yang lebih ketat untuk mencegah penularan pada manusia.